Nama saya An-Najim Sakib, biasa dipanggil Sakib. Saya dari kelas Al-Ghazali B. Asal saya dari Bekasi Kota. Nama saya Dipula Ketrindayani. Saya dari kelas 7B, alamat saya Bekasi, Tambun Selatan. Nama saya Maisa Kladisa, biasa dipanggil Cleo. Saya dari kelas 7B. Asal saya dari Cikarang, Bekasi. Nama saya Nina Fidah, biasa dipanggil Ainun, berasal dari kelas Al-Ghazali B. Alamat saya berada di Bekasi, tepatnya di Titin Indah. Nama saya Indara Fitu Forista, dari kelas 7B. Saya asal dari Bekasi, Tambun Utara. Nama saya Miu Media, biasa dipanggil Miu. Saya duduk di kelas 8 Ibnu Baja, saya dari Bekasi. Saya Mutia Fida Fadila, biasa dipanggil Mutia, dari kelas 9 Ibnu Fail, dan alamat saya di Tambun Selatan, Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Najwa Natasha Putri, biasa dipanggil Najwa. Saya duduk di kelas 7 Al-Ghazali B. Saya dari Bekasi, Tambun Selatan. Nama saya Giuseppe Asyanara Hasrida, biasa dipanggil Asin. Saya duduk di kelas 7 Al-Ghazali B. Saya dari Cikarang, Bekasi. Halo, namaku Wardah Maria Sahreni, biasa dipanggil Wardah. Ana duduk di kelas 7 Al-Ghazali B. Saya dari Cikarang, Bekasi. Karena disuruh oleh orang tua supaya lebih bisa mandiri dan dewasa. Karena bisa menambahkan ilmu dan membanggakan kedua orang tua. Karena ingin menambah pengalaman dan ingin menambah ilmu tentang pengetahuan agama. Saya ingin memperdalam tentang ilmu agama. Karena pergaulan di luar itu sudah salah. Mereka tidak memiliki akal yang baik, tidak memiliki adab yang baik. Saya ingin membanggakan orang tua. Tidak mungkin kalau saya ingin membanggakan orang tua tapi tidak memiliki adab yang baik, tidak memiliki akhlak yang baik. Saya ingin membanggakan orang tua dengan cara memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, dan berilmu. Biar menjadi pemuda yang terjaga dan berpendidikan, karena banyak pemuda di luar sana yang sudah salah pergaulan dan dampak negatifnya menular ke masa depan. Karena menurut saya, dengan saya menuntut ilmu di Pondok Pesantren Tarbiyatul Muqtadiin, saya mendapatkan banyak pelajaran. Tidak hanya pembelajaran dari sekolah, tapi juga saya mendapatkan pelajaran kehidupan. Pertama karena dia seorang tua, tapi selama dipikir-pikir juga bisa untuk merubah diri untuk menjadi diri yang lebih baik. Jadi alasan saya memilih mondok yaitu untuk belajar hidup mandiri, untuk mencari pergaulan lingkungan yang lebih baik, serta untuk mengurangi kegiatan nganggur di rumah. Karena kalau di rumah itu otomatis setelah kegiatan sekolah, nyampe rumah itu pasti langsung mandi, sholat, main HP. Sedangkan kalau di sini pasti ada kegiatan yang lebih banyak. Karena biar bisa mandiri dan lebih dewasa aja, terus juga biar bisa ngebelajarin orang tua. Ya karena sekarang itu pergaulannya sudah tidak terkontrol lagi, dan saya lebih memilih untuk mondok dan supaya pergaulannya lebih terkontrol dan lebih baik lagi. Untuk menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama. Agar bisa melanjutkan studi ke Gontor, dan karena itu cita-cita saya. Karena ingin melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Yang pertama, saya ingin mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, saya ingin mendapatkan ilmu lebih dalam dan lebih banyak. Yang ketiga, saya akan melanjutkan studi ke Gontor. Karena saya ingin melanjutkan pendidikan ke Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga menambah wawasan ilmu dan menambah pengalaman. Mencari ilmu, mencari ridha Allah, dan menghilangkan sebuah kebodohan. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ilmu-ilmu untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Jadi tujuan saya mondok di Tarbin ini untuk mencari bekal ilmu untuk di dunia dan akhirat, untuk mencari ridha Allah, dan kemudian saya akan melanjutkan pendidikan saya lanjut ke Gontor. Cari pengalaman, terus juga buat nambah ilmu juga, terus juga biar bisa melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Mencari ilmu dan melawan kebodohan diri dan melanjutkan pendidikan ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Pesantren Tarbiyatul Muqtadiin didirikan pada tanggal 1 Mei 2009. Ponpes Tarbin itu pondok yang memadukan antara salaf dan modern. Ponpes Tarbin memiliki 2 program unggulan, yaitu Tahfiz Quran dan program bahasa Arab dan Inggris. Ponpes Tarbin memiliki aliran Ahlussunnah wal Jamaah yang memperbanyak tentang zikir dan salawat dan memiliki banyak program. Tarbin yang mana tahu mengembangkan bakat seseorang dan banyak hal positif yang menjadikan siswa-siswi MIT dan MTS Tarbin yang tadinya nggak bisa jadi bisa, dan ada penghargaan di setiap bakatnya.
Saya ketahui tentang Pondok Pesantren Tarbiyatul Muqtadiin, yaitu berbasis pondok pesantren modern yang didirikan pada tanggal 1 Mei 2009 dan didirikan oleh almarhum Kiai Haji Damanhuri. Ponpes Tarbin adalah pondok pesantren berbasis pondok modern yang didirikan oleh Kiai Haji Damanhuri. Yang saya ketahui tentang Ponpes Tarbiyatul Muqtadiin yaitu pondok pesantren ini berbasis modern yang didirikan oleh Kiai Haji Damanhuri pada tahun 2009 yang memiliki banyak kegiatan serta ekstrakurikuler. Ponpes Tarbin itu didirikan pada tanggal 1 Mei 2009 dan juga Ponpes Tarbin memiliki 2 program unggulan, yaitu program bahasa asing dan tahfizul Quran. Setahu saya, di Ponpes Tarbiyatul Muqtadiin itu ada bimbingan Mas Gontor dan saya mendaftarkan diri untuk mondok di Tarbin. Marhabanan karena suka dapat makanan. Marhabanan karena suka mendengarkan selawat-selawat Nabi. Marhaban, ekskul, tidur wajib, dan olahraga minggu. Tidur wajib, karena dari siang, sore, malam kita sudah melakukan kegiatan yang banyak. Karena itu saya suka mendapatkan tidur wajib karena bisa mendapatkan istirahat lebih lama. Yang pertama, mufradat pagi, karena situ kita jadi bisa belajar bahasa Arab. Yang kedua, ekskul hadroh, agar bisa cara main hadrohnya dan juga bisa sholawatannya. Kegiatan tadarus sorenya sih, soalnya biasanya pas tadarus sore itu bisa tadarus bareng-bareng sama teman, bisa menghafal bareng-bareng sama teman. Belajar malam, karena setelah belajar malam waktu kita setoran hafalan Quran, dan setelah itu ketika kita hafalan Quran dapat memperkuat hafalan Quran kita. Jadi kegiatan yang saya sukai di sini yaitu kegiatan muhadasah atau percakapan bahasa Arab pada hari Minggu karena dapat membiasakan kita untuk bercakap-cakap bahasa Arab untuk keseharian serta ekstrakurikuler khot pada hari Jumat. Marhabanan, soalnya kalau marhabanan kita juga bisa sambil salawatan, terus juga olahraga minggu pagi. Itu kalau misalkan hari pagi kita juga bisa sambil jalan-jalan. Tandif di hari Minggu, karena dengan tandif itu pondok kita itu menjadi lebih bersih. Sukanya itu di sini dapat banyak teman. Temannya itu baik-baik, kalau dukanya itu jauh dari orang tua. Sukanya karena banyak teman di sini dan dukanya suka gatel-gatel dan merindukan orang tua. Pernah mendapatkan kakak kelas dan teman yang baik. Dukanya mandi ngantri, cuci sendiri. Sukanya saya mendapatkan teman yang banyak dan mendapatkan banyak pengalaman. Dukanya kalau di rumah kita makan enak, makan mewah, tapi kalau di sini kita makan seadanya. Dan kita terlalu banyak kegiatannya, jadi kita terlalu capek. Sukanya karena bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan baru, terus juga bisa lebih mandiri. Dukanya itu jauh dari orang tua, kangen keluarga, terus capek sama masa-masa ujian, perlu belajar. Sukanya itu waktu penjemukan, karena penjemukan itu ditunggu-tunggu banget. Kalau dukanya itu, kalau kita tuh kayak misalnya kita tuh ngantri mandi, terus habis itu kita tuh udah nge-tap, dan ternyata pas kita mau mandi waktunya nggak mendukung, alhasil kita nggak jadi mandi. Sukanya banyak, dukanya kalau sudah bisa bangun pagi buat sholat, tapi nggak bangun. Jadi suka duka saya mondok di sini yaitu sukanya itu kita bisa ngobrol, bercanda, belajar bareng teman dari pagi sampai malam sepuasnya. Tapi kalau dukanya itu pastinya tuh kita tuh capek, kegiatannya tuh dari pagi sampai malam kita kecapean, tapi kayak cuman bisa pasrah aja gitu. Dukanya itu kita bisa punya banyak teman yang sifatnya itu random. Terus juga kalau dukanya pas awal-awal di sini sih nggak betah. Sukanya itu kadang kita tuh dikirimin banyak uang, terus banyak teman juga. Dan dukanya itu kadang tuh kita kayak biasanya sama orang tua, sekarang enggak, jadi kayak kangen aja gitu. Harapan kedepannya semoga Ponpes Tarbin menjadi lebih besar dan memiliki banyak santriwati. Harapan saya kedepannya semoga Tarbin menjadi lebih berkembang dan banyak santriwan dan santriwati yang tinggal di Pondok Pesantren Tarbiyatul Muqtadiin ini. Harapan kedepannya semoga Tarbin bisa menjadi lebih baik, bisa menambahkan program unggulan, dan mendapatkan santriwan dan santriwati yang lebih banyak.
Harapan kedepannya semoga Ponpes Tarbin jadi lebih baik, terutama di multimedianya, dan semoga memiliki banyak cabang. Harapan saya untuk Tarbin biar makin banyak santriwan-santriwatinya, terus juga semoga bisa mencetak generasi penerus agama. Semoga kedepannya makin banyak yang berminat dan ikut gabung agar menjadi santri dan santriwati Tarbiyatul Muqtadiin. Semoga pondok pesantren Tarbiyatul Muqtadiin menjadi pondok yang hebat dari pondok-pondok lainnya, dan semoga makin banyak muridnya. Jadi harapan saya untuk Pondok Pesantren Tarbiyatul Muqtadiin semoga dapat berkembang menjadi lebih baik lagi, dan semoga ada banyak para pelajar di luar sana yang minat untuk mondok di Ponpes Tarbin. Semoga Ponpes Tarbin kedepannya makin sukses, terutama di bagian multimedianya. Terus juga semoga Ponpes Tarbin kedepannya makin banyak santriwan maupun santriwatinya. Harapan kedepannya semoga Pondok Pesantren Tarbiyatul Muqtadiin ini menjadi lebih sukses dan makin banyak santriwan-santriwatinya untuk sini. Perkenalkan saya Nama saya Diva Lokatrindayani, bisa dipanggil Diva. Nama saya Nana Fida, biasa dipanggil Ainun, berasal dari kelas Indra. Nama saya Muhammadiyah, bisa dipanggil atau Nama saya Mutia Fira Fadila dari kelas 9 Ibnu Tufail, yang biasa dipanggil Mutia. Abis aja, sorry Pak. Jadi alasan saya memilih mondok itu untuk lupa. Ya karena biar bisa mandiri dan juga apa sih? Halo, namaku adalah